AI untuk penelitian R&D. Di hari yang pertama, Prof. Samsudi telah melakukan pembahasan dan menyinggung yang terkait dengan penelitian mixed method, ya. Untuk ini supaya tidak terjadi confuse tentang dua metode ini akan kami perjelaskan lebih dulu, ya. Jadi dalam research function itu ada yang need to know, artinya penelitian untuk mengembangkan ilmu. Ini ada quantitative method, qualitative method, dan mixed method, serta big data research. Jadi posisi mixed method sebenarnya ada pada need to know, ya. Lalu untuk need to do ini ada research and development dan action research. Jadi dari fungsinya antara mixed method dengan R&D ini berbeda, karena kalau mixed method adalah untuk mengembangkan ilmu, kalau R&D untuk mengembangkan produk. Dan dari segi yang need to do sama, yaitu evaluation research serta policy research. Dan metode penelitian yang terbaru yang mengikuti AI adalah big data research. Jadi posisi R&D berbeda dengan posisi mixed method, walaupun R&D itu bisa menggunakan mixed method, ya, karena R&D ini kan ada dua, ya, ada riset dan development, sehingga ini adalah sequential mixed method yang berurutan. Tapi kalau R&D ini adalah mixed method yang berurutan, yang khusus untuk mengembangkan produk, ya. Nah, untuk mixed method sendiri ada beberapa model. Ada yang sekuensial atau berurutan. Ini ada dua, sekuensial explanatory. Ini metode pertamanya kuantitatif, dilanjutkan kualitatif. Sekuensial exploratory, metode pertama kualitatif, dilanjutkan kuantitatif. Dan yang concurrent, ini istilahnya dicampur atau bersama. Dua metode digunakan secara bersama. Ini ada concurrent triangulation. Ini maksudnya dua metode dicampur, campurannya sama. Dan concurrent embedded, dua metode dicampur, campurannya tidak sama. Jadi sekuensial ini ada explanatory dan exploratory. Concurrent ini ada triangulation dan ada embedded, ya. Jadi posisi R&D bisa di sini, umumnya sekuensial exploratory. Hanya kalau mixed method ini tidak ada uji lapangan, ya, seperti dalam R&D. Nah, desain ini dikembangkan oleh Donald Martin menjadi 9 desain. Ini disusun dalam kuadran. Yang pertama, secara horizontal, dua metode digunakan dalam waktu yang sama dan waktu yang berbeda atau berurutan. Lalu dari segi campurannya, ada campuran yang sama dan campuran tidak sama. Maka di kuadran 1 ini adalah disebut dengan concurrent triangulation. Dua metode dicampur, campurannya sama. Lalu yang kuadran 2 ini ada sequential explanatory, sequential exploratory, campurannya sama. Dan yang ketiga ini ada sequential explanatory, ada bobot yang lebih besar kuantitatif,
dan sequential explanatory bobotnya lebih besar kualitatif. Berikutnya ada sequential exploratory yang bobotnya besar atau dominan kualitatif, dan sequential exploratory yang dominan kuantitatif. Nah, posisi R&D bisa di sini ya, bisa yang bobotnya sama, ada yang bobotnya berbeda. Jadi pada tahap riset umumnya menggunakan kualitatif ya, kualitatif, dan tahap development menggunakan kuantitatif. Nah, kuadran keempat ini adalah concurrent ya, concurrent yang embedded. Yang pertama, concurrent yang bobotnya lebih tinggi kuantitatif, dan concurrent bobotnya lebih tinggi kualitatif. Mengenai mixed method mungkin nanti akan diberikan dalam waktu tersendiri. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan khusus pelatihan mixed method, mungkin bisa WA ke panitia ya, sekedar untuk mengetahui berapa banyak yang menginginkan pelatihan mixed method yang gratis ya, seperti saat ini. Jadi silahkan menyampaikan ke panitia kalau memerlukan pelatihan lagi untuk mixed method. Nah, kemarin teman-teman yang saya fokuskan dari 5 desain R&D ya, ada dari Bolt and Gold, lalu Tiaga Rajan, lalu ada Adi, ada Ricci, lalu ada saya. Ini yang saya fokuskan menggunakan model Bolt and Gold, karena kalau sudah bisa menggunakan Bolt and Gold, ini menggunakan desain lain itu akan lebih mudah ya. Jadi ini merupakan model R&D yang paling lengkap ya. Ini ada 10 langkah ya, 10 langkah. Ini mungkin kembali saya jelaskan dari 10 langkah ini dalam tabel ya. Research and information collecting. Ini tujuannya adalah mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan landasan ilmiah produk ya. Luarannya adalah peta kebutuhan dan potensi. Jadi di R&D ini tidak terlalu fokus berangkat dari masalah ya, tapi lebih pada kebutuhan dan adanya potensi. Kegiatan planning adalah merancang produk dan desain pengembangannya. Ini bukti hasilnya adalah blueprint produk ya, atau rancangan produk. Lalu develop preliminary form of product, ini menghasilkan prototipe awal, prototipe suatu produk. Ini hasilnya adalah produk awal. Preliminary field testing, ini uji keterbacaan dan uji keterlaksanaan. Ada yang menyampaikan disebut uji kelayakan dan uji kepraktisan. Ini hasilnya adalah data kepraktisan dan kelayakan. Main product revision, ini tujuannya menyempurnakan produk berdasarkan uji awal. Ini hasilnya berarti produk revisi. Lalu yang main field testing, ini tujuannya adalah mengumpulkan efektivitas dan efisiensi suatu produk. Jadi dari ini menghasilkan produk revisi. Operasional product revision menguji keefektifan produk ya. Di sini berupa data efektivitas dan efisiensi suatu produk ya. Lalu ada operation field testing, ini menguji konsistensi dan keandalan produk. Ini dibuktikan bukti reliabilitas dan konsistensi bahwa produk itu berjalan.
Final product revision adalah menyempurnakan produk akhir. Ini hasilnya berupa produk final yang siap didiseminasi. 10. Dissemination and implementation, tujuannya menyebarluaskan hasil penelitian. Ini buktinya produk digunakan secara luas. Jadi dari 10 kegiatan dalam R&D itu nanti bisa juga ditanyakan di ChatGPT atau AI. Teman-teman, jadi indikator suatu produk yang telah dihasilkan, yang pertama adalah layak ya. Produk itu pertama dinyatakan layak untuk dipakai. Maka pertanyaannya adalah apakah produk layak digunakan sesuai dengan fungsi utamanya. Misalnya menghasilkan motor terbang, berarti layak motor itu bisa terbang sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, produk itu praktis digunakan. Pertanyaannya, apakah produk mudah digunakan dan dipahami penggunaannya? Ini terkait dengan kepraktisan. Lalu yang ketiga, efektif dan efisien. Apakah produk lebih efektif dan efisien dibandingkan produk yang lama atau cara yang lama? Lalu yang terakhir, produk siap operasional. Jadi levelnya tidak lagi mengukur kelayakan, kepraktisan, efektif, efisiensi, tapi mengukur apakah produk itu andal atau reliable atau stabil dan siap diterapkan secara luas dalam berbagai keadaan. Jadi teman-teman kalau menguji suatu produk ya, jadi tahapannya yang benar, yang lengkap menurut Board and Goal, satu kelayakan, kepraktisan, efektif dan efisien, dan siap operasional. Masing-masing nanti diberikan instrumen untuk mengukurnya. Nah, jadi ini kalau dilihat dari Board and Goal, ujinya ada 3 ya, uji lapangan, preliminary field testing, main field testing, dan operasional field testing. Kalau pada tahap uji preliminary field testing, tujuan uji adalah menguji kelayakan dan kepraktisan produk. Metode yang digunakan adalah eksperimen deskriptif. Maksudnya eksperimen deskriptif itu eksperimen suatu perlakuan yang sifatnya hanya mendeskripsikan ya. Misalnya setelah mobil terbang itu dicobakan, itu kan percobaan mencoba mobil terbang. Lalu dideskripsikan apakah terbangnya itu sudah sesuai dengan spesifikasinya. Lalu karakter analisis adalah deskriptif, kuantitatif, dan tematik. Ya. Jadi ada istilah eksperimen deskriptif, ini istilah saya. Karena istilah di buku asing yang namanya eksperimen itu adalah komparatif. Namun di sini sudah disepakati oleh AI bahwa eksperimen deskriptif ini adalah pemikiran saya, karena dalam uji preliminary itu dinyatakan percobaan, tapi tidak memberi nama percobaannya apa. Ya. Lalu untuk main field testing, nah ini karena menguji efisiensi dan efektivitas, maka ini menggunakan eksperimen komparatif. Ya, eksperimen komparatif. Di sini ada pre-experimental design, ada quasi, dan true eksperimen. Paling rendah adalah pre,
itu tidak ada kelompok kontrol dan eksperimen. Lalu kalau kuasi ada kelompok kontrol dan eksperimen. Kalau true ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sampel diambil secara random. Sehingga di sini melalui uji mean field testing akan diketahui seberapa tingkat efisiensi dan efektivitas suatu produk. Lalu yang ketiga, operasional field testing, ini terkait dengan apakah produk itu setelah efektif dan efisien itu konsisten atau tidak. Konsisten dan siap dioperasikan atau tidak. Nah, di sini tetap menggunakan eksperimen deskriptif, tapi levelnya pada operasional, bukan pada kelayakan. Analisisnya mendeskripsikan bagaimana produk itu dioperasikan. Nah, di sini ada keterangan dalam penelitian dan pengembangan, preliminary field testing dan operasional field testing dapat menggunakan eksperimen deskriptif berbasis mixed method, sedangkan mean field testing menggunakan desain eksperimen komparatif untuk menguji efisiensi dan efektivitas produk. Tolong ya, ini teman-teman yang kemarin menanyakan bagaimana menguji suatu produk ya. Kalau yang lengkap ya ada 3 kali pengujian. Nah, ini berikutnya saya berikan contoh ya, mungkin bisa dipakai untuk pengujian. Ini persatu, uji kelayakan. Ini terkait dengan feasibility. Artinya boleh tidaknya produk itu digunakan. Itu visible. Produk itu boleh nggak digunakan. Pertanyaannya, apakah produk layak digunakan sesuai dengan fungsi utamanya? Di pertanyaan umumnya, pertanyaan spesifiknya secara metodologis, apakah produk berfungsi secara teknis sebagaimana dirancang? Apakah seluruh komponen utama bekerja dengan baik? Apakah produk aman digunakan oleh pengguna sasaran? Apakah produk sesuai dengan standar minimal requirement yang ditetapkan? Apakah produk dapat digunakan tanpa risiko signifikan? Jadi di sini jika salah satu tidak ya, produk belum dinyatakan layak, belum masuk uji kepraktisan. Jadi ini kan baru kelayakan dulu. Setelah 5 pertanyaan itu dijawab dengan ya, maka masuk pada B adalah uji kepraktisan. Kepraktisan itu artinya practicality ya, mudah tidaknya produk itu digunakan. Ini dilakukan setelah produk itu layak. Pertanyaan umumnya adalah, apakah produk mudah digunakan oleh pengguna sasaran dalam kondisi nyata? Pertanyaan khususnya untuk terkait dengan kepraktisan, apakah produk mudah dipahami cara penggunaannya? Apakah produk mudah dioperasikan tanpa bantuan intensif? Apakah produk tidak memerlukan waktu lama untuk dapat digunakan dengan benar? Apakah produk tidak menimbulkan kesulitan berarti saat digunakan? Apakah produk dapat digunakan secara konsisten oleh pengguna? Ini adalah instrumen pertanyaan untuk mengukur kepraktisan. Nah, A dan B ini masuk pada preliminary field testing. Selanjutnya masuk pada uji efektivitas dan efisiensi.
ini masuk pada main field testing. Intinya, apakah produk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Ya. Di sini pertanyaannya, apakah penggunaan produk dapat meningkatkan capaian hasil sesuai tujuan? Seberapa besar tingkat pencapaian tujuan setelah produk digunakan? Apakah hasil yang dicapai memerlukan atau melampaui kriteria keberhasilan, maksudnya mencapai atau malah melebihi targetnya. Apakah hasil penggunaan produk konsisten pada sebagian besar pengguna? Apakah perubahan hasil yang terjadi bermakna secara statistik? Maksudnya nomor 5 itu apakah efektivitas ini signifikan atau tidak. Nah, untuk yang C ini nanti bisa menggunakan eksperimen ya. Kalau pakai pre dan quasi, analisisnya hanya dihitung dengan N-Gin score. Tapi kalau pakai true eksperimen, analisisnya selain menghitung N-Gin score-nya, juga dihitung apakah N-Gin score itu signifikan atau tidak. Ini terkait dengan uji efisiensi. Apakah produk mencapai tujuan dengan penggunaan waktu dan biaya yang lebih rendah? Artinya produk itu setelah bisa mencapai tujuan efektif, apakah juga efisien atau tidak. Karena mencapai tujuan adalah efektif, dan efisien ini hanya terkait dengan waktu dan biaya. 1. Apakah penggunaan produk menghemat waktu dibandingkan cara sebelumnya? Ini jangan sampai dengan produk baru malah lebih lama daripada yang lama. Apakah penggunaan produk mengurangi biaya operasional? Jadi punya mobil baru jangan sampai lebih mahal dari yang lama. Apakah rasio hasil terhadap biaya dan waktu lebih kecil? Ini perbandingan rasio biaya dan waktu. Apakah produk mengurangi pemborosan sumber daya? Apakah produk lebih cepat mencapai hasil dibandingkan kualitas yang sama-sama yang aman atau lebih baik? Jadi contohnya ada water heater yang pakai gas dan pakai listrik, ya, lalu dibandingkan dari segi biaya dan waktu. Ya. Yang 3 ini terkait dengan uji operasional field testing. Ini banyak indikatornya ya. Di sini apakah produk dapat dioperasikan secara konsisten, stabil, dan berkelanjutan dalam kondisi yang beragam. Maksudnya produk itu misalnya mobil itu bisa dipakai di jalan naik, di jalan turun, di pegunungan, di daerah becek, itu maksudnya kondisi yang beragam. Pertanyaannya adalah pertanyaan operasional, ini inti fokusnya bukan lagi apakah efektif, tapi apakah produk tetap bekerja dalam kondisi yang berbeda? Apakah produk tetap dapat digunakan? Apakah produk siap diadopsi secara luas? Terkait dengan konsistensi kerja, apakah produk menunjukkan kinerja yang relatif konsisten pada berbagai pengguna? Apakah hasil penggunaan produk tidak mengalami penurunan signifikan
dari waktu ke waktu. Ini terkait dengan konsistensi. Lalu terkait dengan adaptabilitas konteks, ini pertanyaannya, apakah produk dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa kendala? Apakah produk tidak memerlukan biaya waktu atau sumber daya tambahan yang signifikan dalam penggunaannya? Lalu terkait dengan penerapan pengguna, apakah pengguna bersedia terus menggunakan produk? Artinya apakah pengguna itu setelah sekali menggunakan masih konsisten akan menggunakan atau tidak? Kalau nggak mau lagi berarti kan tidak nyaman produknya. Apakah produk mudah diintegrasikan ke dalam praktek kerja rutin? Pertanyaan tambahan kualitatif dan sifatnya pendalaman. Kendala apa yang muncul saat penggunaan rutin jangka waktu tertentu? Sebagian produk masa yang paling sering menimbulkan masalah operasional. Penyesuaian apa yang diperlukan agar produk siap diimplementasikan? Jadi itu Bapak Ibu teman-teman instrumen untuk menguji kelayakan, kepraktisan, efektivitas, efisiensi, dan operasional suatu produk. Teman-teman bisa menggunakan instrumen yang saya kembangkan ini untuk tesis maupun disertasinya. Nah, sekarang mengenai metode untuk pengujian produk, ini bisa uji rancangan atau produk. Pengujian internal ini bisa dilakukan dengan Delphi atau FGD atau dengan kuesioner. Maksudnya uji internal ini bukan eksperimen ya, tapi melalui pendapat dan kuesioner. Lalu pengujian eksternal ini dengan eksperimen. Nah, eksperimen tadi ada dua, untuk preliminary dan operasional field testing, itu eksperimen deskriptif mixed method, dan untuk uji efektivitas efisiensi yang terkait dengan main field testing bisa pakai uji eksperimen komparatif ya. Ini beberapa desain eksperimen yang untuk menguji efektivitas, yang termasuk pre-experimental design, ada one shot case study, ada one group pretest post-test, ada time series. Nah ini desain eksperimen dari segi validitas internal dan eksternalnya kurang baik. Kalau kuasi, ini cirinya ada kelompok kontrol dan eksperimen. Kalau pre ini hanya menggunakan satu kelompok. Kalau kuasi menggunakan minimal dua kelompok, ya, kelompok eksperimen dan kontrol. Kalau dari segi ketelitiannya, kuasi ini lebih teliti dibandingkan pre, karena ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, hasil penelitian uji coba yang paling tinggi ketelitiannya adalah True Experimental Design. Ini modelnya sama dengan kuasi, tapi sampel diambil secara random. Ini ada R ya, itu artinya random. Ini maksudnya kalau sampel itu diambil secara random, hasilnya dapat digeneralisasikan. Tapi kalau hanya pre dan kuasi, ini tidak bisa digeneralisasikan, sehingga tidak ada kata signifikan untuk pre dan kuasi. Yang ada kata signifikan adalah pada true experimental design.
Apa arti signifikan? Ya, jadi hasil pengujian itu dapat dinyatakan signifikan dan tidak signifikan. Hasil pengujian hipotesis dikatakan signifikan kalau hasil penelitian dari sampel random dapat digeneralisasikan. Tapi kalau tidak signifikan, hasil penelitian hanya berlaku untuk sampel saja, tidak dapat berlaku untuk populasi. Maka kalau ada pertanyaan, apakah hasil penelitian Anda itu juga berlaku secara nasional? Kalau menggunakan konsep statistik, ya tergantung pada sampel yang digunakan untuk uji coba. Kalau uji coba menggunakan sampel nasional, diambil secara random, nah tergantung apakah hasilnya itu signifikan atau tidak. Kalau signifikan berarti dapat diberlakukan ke seluruh populasi. Ini contoh pre-experimental design, hanya menggunakan satu kelompok. Jadi pre-experimental design biasanya populasi dan sampelnya itu sama ya, karena diambil semua dalam satu kelas atau dalam satu masyarakat. Nah, untuk menghitung berapa efektivitas suatu produk, ya, ini adalah menggunakan one group pretest post-test. Jadi ini suatu produk X itu produk yang dicobakan. Nah, ini O1 ini adalah nilai sebelum dan O2 sesudah. Jadi di sini ada nilai O1, ini dengan sampel hanya 5 contohnya, sampel 5 untuk pretest, sampel 5 untuk post-test. Untuk ini dihitung dengan N-Gin score. Jadi istilah statistik ada Gin score dan ada N-Gin score. Kalau Gin score itu hanya membandingkan post-test, pretest. Sedangkan kalau N-Gin score, ini N-Gin score dihitung dengan nilai post-test dikurangi pretest dibagi skor maksimum dikurangi pretest. Ini N-Gin score. Ini lebih valid bila dibandingkan dengan hanya Gin score. Kalau ini model kuasi, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ini ada nilai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, lalu akan dihitung berapa Gin score-nya. Misalnya di sini N-Gin score adalah O1 dikurangi O2 dibagi skor maksimum dikurangi O2. 82 kurangi 56 ya, 82 itu O1, 56 dibagi 100 per 56 besarnya 0,59. Jadi efektivitas suatu produk adalah 59%. Di sini tidak ada kata signifikan karena sampelnya tidak ada random. Nah, yang ada kata signifikan adalah pada true experimental design. Ini post-test only. Sampel diambil secara random, baik untuk kelompok eksperimen dan kontrol, lalu kelompok eksperimen dikasih treatment produk, lalu diukur, sehingga di sini bisa dibandingkan nilai O1 dan O2 dan diuji signifikansinya. Nah, kalau dalam true eksperimen ada populasi dan ada sampel. Sampel ini harus random ya, harus random. Sampel ini yang digunakan untuk uji coba produk. Yang diteliti sampelnya, tapi hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi, di mana sampel itu diambil. Ya. Ya. Jadi untuk one group pretest post-test, ya, pertama tetap dihitung Gin score-nya. Ya, Gin score tadi adalah nilai post-test dikurangi pretest dibagi dengan skor maksimum dikurangi nilai pretest. Ini Gin score. Nah, kalau true eksperimen, Gin score ini diuji signifikansinya pakai t-test. Ya. Jadi t-test itu
menguji signifikansi ya, bukan menganalisis ya. Menguji signifikansi, apakah gain score-nya itu signifikan atau tidak dengan rumus di tes yang berpasangan. Ya, itu teman-teman cara menghitung, menganalisis hasil uji coba suatu produk, terutama pada efektivitas efisiensi. Nah, pengujian produk itu bersifat siklus ya. Yang pertama dari kelompok kecil dulu, setelah itu kelompok menjadi besar, dan mungkin kelompok menjadi besar lagi ya. Seperti membuat mobil itu mungkin uji cobanya di Eropa, lalu ke Asia, ke Amerika, dan seterusnya. Nah, hasil uji coba mana yang terbaik teman-teman? A, ini hasilnya naik turun, berarti produk tidak bagus. Yang B, hasilnya naik terus. Nah, kalau naik terus ini malah mungkin bukan faktor produknya. Yang C, setelah diuji hasilnya naik, setelah itu stabil. Jadi yang paling baik adalah yang C ya. Setelah ini efektif, setelah itu stabil. Jangan sampai seperti webinar kita hari ini, mungkin teman-teman hari ini pengetahuannya naik ya, pengetahuannya tentang metode penelitian naik, tapi nanti setelah selesai kembali semula ya. Tapi lumayan ya teman-teman kalau bisa sementara naik walaupun besok kembali semula. Kalau bisa yang C, pengetahuan metodologi naik dan konsisten stabil. Berikutnya ini contoh hasil penelitian R&D. Ini disertasi. Ini judulnya pengembangan model penjaminan mutu internal SPMI pada perguruan tinggi di kota Indraloka. Namanya nggak saya sebutkan ya, anonim. Ini pengembangan levelnya pengembangan inovatif karena mengembangkan yang ada. Ini mahasiswa yang saya bimbing dan nilainya ini cum laude. Nah, ini berangkat dari penjaminan mutu yang ada selama ini adalah PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, oleh peneliti ini dipandang ada kelemahannya, yaitu dipandang tidak efisien, karena harus semua langkah itu harus diikuti ya. Sebenarnya bisa langkah 1, 2, 3, 5, tapi di sini harus diikuti semua. Tidak sistematis dan tidak lengkap ya, karena di sini dipandang setelah evaluasi langsung pengendalian dan hanya 5 aspek. Nah, berdasarkan kelemahan ini maka peneliti ini masih mengkonstruksi PPEPP, ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Seharusnya kalau hasil evaluasi ini sudah baik, dilanjutkan dengan peningkatan. Tapi untuk PPEPP semua langkah harus diikuti. Jadi setelah evaluasi ini hasilnya tidak baik, maka ada kegiatan pengendalian, yakni dipandang yang tidak sistematis. Evaluasi kok langsung pengendalian. Maka berangkat dari permasalahan ini, riset questionnya, bagaimanakah gambaran mutu PTS di kota Indraloka? Karena mengembangkan penjaminan mutu, maka ya akan meneliti gambaran mutu saat ini. 2, bagaimana model penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Indraloka yang berjalan selama ini. Jadi karena ini adalah sifatnya mengembangkan, maka ini adalah meneliti terhadap model yang sudah ada, pelaksanaan model yang sudah ada. 3, apakah
kelemahan-kelemahan terhadap model penjaminan mutu yang berjalan selama ini. Jadi setelah diteliti penjaminan mutu yang ada, lalu diteliti kelemahan-kelemahannya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan ini, maka peneliti mengembangkan model sistem penjaminan mutu internal seperti apakah yang efektif, efisien, dan praktis dapat meningkatkan mutu PTS di Kota Indraloka. Ini intinya yang nomor 4 ya. Lalu diuji seberapa tinggi tingkat kelayakan, kepraktisan, efektivitas, efisiensi produk SPMI hasil pengembangan. Ya. Teman-teman yang mau mengembangkan untuk S2, S3 bisa menggunakan model research question seperti ini. Nah, berdasarkan teori dari Deming, lalu dari Sigma, dari Anthony, maka peneliti mengembangkan model penjaminan mutu yang dinamakan 7-up. Ya. 7-up itu maksudnya setelah 7 langkah, maka akan terjadi peningkatan. Nah, ini adalah 7-up yang dikembangkan, penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, hasil terapan. Nah, setelah dinyatakan ya, lalu pada peningkatan. Nah, kalau belum, di sini ada kegiatan tindak lanjut, lalu pengendalian, lalu pengukuran, baru ke peningkatan. Sehingga ini modelnya namanya 7-up. Tapi berdasarkan hasil uji ahli, uji kelayakan, diberikan saran, ini nggak cukup untuk melakukan penjaminan mutu secara sistematis dan sulit dipahami, sehingga dikembangkan menjadi 9 langkah yang disebut dengan model F&up. Nah, model ini sekarang sudah masuk di AI sebagai salah satu model yang lebih lengkap dibandingkan model-model yang lain. Di sini prinsipnya penetapan standar, pelaksanaan standar, lalu evaluasi hasil. Nah, kalau evaluasi tercapai, maka dilanjutkan peningkatan. Nah, ini kegiatan 1, 2, 3, 9 disebut dengan 4 langkah. Maka ini model 4, ini 4 langkah. Tapi kalau belum tercapai tujuannya, ini ada kegiatan analisis mencari sebab-sebab mengapa kok tidak tercapai. Yang kedua, analisis untuk perbaikan program. Jadi setelah tahu sebabnya, lalu diperbaiki programnya, lalu ditindaklanjuti, lalu dikendalikan, dan lalu diukur. Nah, kalau hasil pengukuran mencapai standar yang ditetapkan, dilanjutkan ke peningkatan. Tapi kalau hasil pengukuran belum berhasil, kembali ke langkah 4. Inilah yang dimaksud dengan F4, itu kalau hasilnya tercapai, langsung peningkatan. Tapi kalau hasil evaluasi belum tercapai, mengikuti langkah 4, langkah 4, 5, 6, 7, 8, 9, sehingga terjadi peningkatan. Itulah yang disebut dengan penjaminan mutu model 4 or 9-up. Jadi dalam implementasinya di perguruan tinggi, ya ini sudah diintegrasikan dalam satu sistem di perguruan tinggi. Intinya menerapkan 10 standar nasional pendidikan tinggi. Lalu apa kelebihannya dibandingkan model yang lain? Kalau yang lain ini ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ini tangganya itu terlalu tajam ya, sehingga sulit mengikuti.
Sehingga dengan model FNUP, yaitu adanya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, perbaikan, tindak lanjut, pengendalian, pengukuran, dan peningkatan ini dipandang lebih sistematis, dan tangganya itu ibarat mau naik itu tidak terlalu tajam. Spesifikasi produknya adalah nama SPMI model FNUP, fungsinya sebagai SPMI untuk PTS. Konstruksi model terdiri atas 9 komponen. Siklus kegiatan adalah 4 langkah sampai 9 langkah. Komponen yang ditingkatkan adalah kegiatan akademik dan non-akademik. Dukungan penggunaan produk adalah kelembagaan SPMI, adanya kelembagaan, adanya auditor, ada mutu, auditor mutu, ada instrumen pengukuran, dan tentu didukung oleh sarana prasarana. Nah, ini indikator model efektif, efisien, dan praktis digunakan. Jadi, ini adalah indikator produk yang telah teruji. Lalu di mana novelty-nya? Novelty-nya dibandingkan model-model yang ada. Kalau Deming, plan, do, check, action, analysis. Kalau Six Sigma, define, measure, analysis, improve, control. Kalau Anthony, detektor, asesor, efektor. Kalau PPEPP tadi sudah. Kalau FNUP, ini ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Lalu yang di blok biru ini adalah inovasinya dibandingkan dengan model yang lain. Nah, itu teman-teman terkait dengan pengujian produk dan contoh ya, dan contoh hasil penelitian. Sebelum masuk ke penerapan AI, mungkin ada pertanyaan dulu Pak Langgeng. Silakan. Saya persilakan pada Bapak Ibu untuk bertanya. Pertama Bu Rahmaya. Silakan Bu Rahmaya, bisa langsung disampaikan ke Prof. Sugiono. Sebentar. Kita setting dulu. Silakan di-unmute. Oke. Baik, terima kasih. Bapak kesempatannya. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu. Tanya, Prof. Ya. Menarik sekali, Prof. Izin tadi yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama terkait dengan uji kelayakan atau feasibility. Nah, kalau misalnya kita meneliti terkait dengan uji coba sebuah alat, yang mana alat itu sangat beresiko, Prof. Alatnya adalah alat kesehatan yang sangat beresiko. Nah, sehingga ada poin tadi nomor 3, apakah produk aman digunakan oleh pengguna sasaran. Nah, artinya apakah uji visibilitas ini sama dengan uji praklinik, yang mana nanti prototipe atau model yang nanti akan digunakan ini melalui uji praklinik dulu dengan Phantom, tapi kan berbeda ya, Prof, ya, antara Phantom dengan yang sesungguhnya nanti terkait dengan anatomi manusia gitu. Nah, begitu Prof. Jadi uji visibilitas produk untuk keamanan yang seharusnya itu bagaimana, Prof? Izin, Prof. Terima kasih, Prof. Itu dulu mungkin, Prof. Ya, terima kasih Bu untuk ini ya, Board and Goal ini. Di preliminary field testing ada uji kelayakan dan ada uji kepraktisan ya. Nah, untuk kelayakan ini salah satunya terkait dengan keamanan untuk digunakan dan keamanan yang dikenai alat tersebut. Kalau di bidang teknik ya, di bidang kesehatan itu sudah ada pedomannya ya Bu untuk melakukan uji terhadap produk-produk kesehatan ya. Mungkin sudah ada ketentuan nasional dan internasional ya. Kalau di tempat saya ini melakukan pengujian produk pengelasan saja
sudah ada ketentuan internasional tentang apa-apa yang harus dipenuhi supaya terjadi keamanan. Mungkin dari segi prinsipnya sama ya, terkait kelayakan ini apakah produk itu aman atau tidak. Maka kalau di bidang kesehatan kan tidak melalui manusia dulu ya Bu, melalui hewan mungkin yang anatomi atau sifat-sifatnya bisa mirip manusia, sehingga itu nanti dipandang aman, dipandang layak setelah uji coba dengan hewan itu dapat dipenuhi. Jadi sekali lagi Bu, untuk kesehatan teknik itu mungkin ada pedoman internasional ya terkait dengan standar pengujian yang harus diikuti. Nah, di sini sifatnya adalah standar-standar metodologis yang secara umum. Mungkin begitu, Bu? Ya, izin Prof, kalau uji visibilitas ini dengan uji praklinik beda atau sama Prof? Jadi misalnya tadi disampaikan misalnya kami nanti pakai hewan dulu mungkin yang sama, misalnya susun tulang belakang antara kera gitu dengan misalnya human gitu. Nah, kami kan melakukan uji prakliniknya misalnya dengan hewan dulu. Nah, itu sama nggak Prof? Visibilitas dengan uji praklinik itu sinonim atau berbeda Prof? Secara metodologi izin Prof? Ya, karena untuk R&D itu yang akhirnya kan uji operasional ya Bu. Ini akhirnya uji operasional. Mungkin karena namanya visibilitas kan belum digunakan operasional untuk seluruh manusia ya, sehingga dapat dinyatakan visibilitas ini menurut saya ya Bu bisa dinyatakan sebagai praklinis ya Bu, karena belum pada sesungguhnya, belum digunakan secara operasional. Mungkin gitu Bu. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Cukup jelas Bu Rahma. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau Izin moderator. silakan Pak Saud Purba. Izin Prof. Saya mau Ya, bertanya Pak Prof. Purba. Dalam kegiatan uji eksternal Prof mengenai penggunaan gen test dan gen test, apakah ada persyaratannya Prof? Apa ada uji normalitas atau uji homogenitas Prof? Ya, karena gen score dan n-gen score itu statistik deskriptif dan sampelnya tidak diambil secara random, tidak menggunakan statistik inferensial, sehingga tidak ada persyaratan Pak, seperti uji normalitas, uji homogenitas itu tidak diperlukan ya, karena tidak akan membuat generalisasi. Tapi kalau ujinya itu pakai t-test atau ANAVA, karena itu adalah statistik inferensial, maka untuk uji komparatif ini salah satu syaratnya yang diuji harus berdistribusi normal, yang diuji harus homogen ya, itu sebagai syarat utama untuk uji komparatif. Jadi untuk ini yang gen score itu nggak ada persyaratan ya Pak untuk uji. Oh iya Prof. Ya. Oke. Bisa saya lanjutkan lagi Prof? Silakan Pak. Jadi pada saat kapan kita gunakan uji t-testnya Prof? Ya, dia t-test. Kalau uji t-test itu pakai yang true eksperimen ya Pak. Oh iya Prof. Yang sampelnya tadi untuk kelompok kontrol Harus random. dan kelompok eksperimen diambil random ya Pak. Oh iya Prof. Ya. Ya, jadi kalau t-test itu hanya dua kelompok ya, kelompok kontrol eksperimen. Tapi kalau pakai ANAVA itu lebih dari dua kelompok. Mungkin kelompok eksperimen, kelompok kontrol, kelompok eksperimen 2. Ya. Kelompok kontrol, kelompok eksperimen 1, eksperimen 2. Atau tidak ada kelompok kontrol, hanya eksperimen 1, 2, 3, 4. Itu kalau dibandingkan menggunakan persyaratan Pak. Persyaratan atau asumsi klasik. Antara lain data harus normal, harus homogen. Itu ya Pak. Tambahan lagi Prof. Gimana Pak? Mana dilakukan Prof?
uji kelompok persyaratan uji kelompok kecil terbatas itu Prof sama uji kelompok luas utama Prof? Oh, yang diuji, yang 3 uji tadi Pak. Oh iya Prof. Iya. Maksud saya ini terkait dengan persyaratan dulu ya Pak. Persyaratan asumsi itu dilakukan kalau 2 kelompok sampel diambil secara random ya. Hanya kalau dalam uji tadi, uji produk menurut Borg and Gold, ada preliminary field testing, ada main field testing, dan operasional field testing. Yang pakai uji eksperimen komparatif itu yang uji main field testing, Pak, yang menguji efektivitas dan efisiensi. Kalau pre tadi kan uji kelayakan, kepraktisan, sampelnya tidak random. Kalau main field testing, sampelnya random. Kalau operasional field testing, sampelnya bisa random, bisa tidak random. Mungkin gitu ya Pak Daud? Prof, sebentar lagi Prof, ada lagi banyak. Saya kebetulan ngajar metodologi juga Prof. Oh ya, silakan Pak. Berapa jumlah, kan saya baca buku Prof yang 700 halaman Prof ini mengenai jumlah kelompok kecil terbatas dengan jumlah di halaman 773 Prof ini Prof, di buku Prof yang kuning yang ini Prof. Pendidikan ya? Iya Prof, iya. Metode pendidikan Prof ini. Ya. Yang tebalin Prof, yang 700. Itu gimana Pak maksudnya? Kan di sini Prof ada dibuat Prof gini. Kalau untuk kelompok terbatas sekian kata Prof di sini Prof. Halaman 700 Prof ya. Halaman 73 Prof. Alinea 1, 2, alinea ketiga Prof ini Prof. Ya itu dinyatakan. Nah, dikatakan Prof. Menurut Borg and Gold, uji lapangan utama produk pendidikan dilakukan 5 sampai dengan 15 sekolah dengan menggunakan 30 sampai 100 subjek. Kemudian di sini Prof dikatakan untuk apa? Setelah produk awal yang di atas maka produk tersebut diuji dengan lapangan secara terbatas atau preliminary field testing menurut Borg and Gold. Apabila produk itu adalah produk pendidikan maka pengujian terbatas itu dilakukan ada 3 sekolah dengan menggunakan 6 sampai 12 subjek ya Pak? Iya Pak itu Pak, menurut Borg and Gold ya Pak ya. Jadi berapa sekolah Pak itu? 3 sekolah. Iya Prof. 3 sekolah dengan subjeknya ya itu Pak. Bisa digunakan sebagai referensi Pak. Jadi dengan demikian nggak perlu ada uji stasi di sini Prof? Kalau itu nggak ada Pak. Yang ada di uji lapangan utama Pak. Main field testing. Jadi saya sebenarnya Prof, beberapa saya sertakan di sini Prof, mahasiswa saya supaya mereka tahu nanti Prof. Oh ya, terima kasih ya Pak. Oke, Pak. Terima kasih Prof ya. Terima kasih Pak. Cukup. Tetap pegangan saya tetap ini Prof. Ya. Nanti kalau nggak jelas bisa WA ya Pak. Iya Prof, siap Prof. Ya, silakan Pak. Tugas nih Pak Saud Purba. Terima kasih Pak Moderator. Aktif di kegiatan kita nih Prof, dulu di SPI ya. Oh iya. Namanya asing Pak Saud Purba ini. Masih ada 2 pertanyaan Prof. Kita lanjutkan pertanyaan. Silakan Pak. Yes, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Arvin. Silakan Pak Arvin. Yang kemarin belum dijawab siapa ya pertanyaan kemarin ya? Belum Prof. Kita ke Pak Arvin dulu ya Prof. Silakan. Halo Pak Arvin, silakan. Baik, terima kasih Mas Admin dan Prof. Jadi Pak, pertanyaan saya adalah terkait dengan instrumen tadi Pak yang dijelaskan tadi, yang terkait dengan instrumen uji kelayakan, kemudian uji kepraktisan, kemudian uji efektivitas dan efisiensi. Nah, misalnya Prof, kalau dalam R&D yang kita gunakan ini untuk analisis datanya itu menggunakan one group pretest post-test. Kemudian di dalam instrumen pretest dan post-test ini apakah sama dengan instrumen yang dimaksud tadi Prof yang terkait dengan uji kelayakan sampai dengan uji keefektifan tadi Prof? Apakah ini instrumen
pretestnya dengan posttestnya ini sama dengan yang dimaksud tadi atau berbeda, Prof? Terima kasih. Minimal sama, Pak. Jadi minimal sama Baik, antara Prof. pretest dan posttest. Saya katakan minimal karena posttest bisa ditambah, Pak. Tapi minimalnya intinya harus sama. Karena posttest itu kan mungkin ada perbaikan kan, sehingga ada pertanyaan tambahan bisa terjadi. Jadi intinya karena membandingkan, maka instrumennya harus sama. Walaupun posttest ada tambahan, karena mungkin ada perbaikan ya, Pak. Izin Prof, berarti yang digunakan yang di instrumen uji kelayakan tadi ya, Prof, yang digunakan di pretest ini mau? Oh beda, Pak. Kan instrumen kelayakan beda dengan instrumen efektivitas, Pak. Oh ya, ini yang saya maksud, Prof. Ya. Yang dimaksud yang saya maksud, apakah ini instrumen uji kelayakan dengan dengan instrumen pretest ini sama atau berbeda, Prof? Jadi di materi yang saya sampaikan untuk uji kelayakan ya itu tidak membandingkan ya, Pak. Karena layak itu hanya mendeskripsikan, toh, Pak. Apakah ini layak atau tidak. Ya, kita membuat sepeda lalu ditanya dicoba dipakai 1 kilo, lalu ditanyakan bagaimana kepraktisannya. Itu kan eksperimen tapi deskripsi, Pak, tidak membandingkan. Sedangkan untuk yang mean field testing itu eksperimen tapi komparatif. Ya, jadi untuk mengetahui berapa tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, kan harus membandingkan sebelum sesudah atau membandingkan kelompok kontrol dan eksperimen. Sehingga instrumennya berbeda, Pak, untuk yang instrumen kelayakan dan instrumen untuk efektivitas dan efisiensi.